Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya untuk besok tanggal 30 April. Untuk saham-sahamnya sesuai judul ya, kita urutin aja. Yang pertama ada saham Medco. Hari ini turun cukup dalam ya untuk saham Medco, 3,55% ke level 1360. Bahkan tadi untuk saham Medco sempat nyentuh level 1320 untuk harga terendahnya, cuman ada perlawanan ya, walaupun belum terlalu kuat. Secara teknikal untuk saham Medco hari ini ya supportnya di sini 1295 1300 ya, 1300 1295. Jadi misal besok langsung dibuka merah atau masih turun, jangan buru-buru entry, bisa pantau aja di area supportnya ini ya. Kira-kira di area support ada tanda-tanda pullback naik, nah itu kalau mau entry. Untuk resistennya buat patokan aja di 1410-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya sih masuk 4,9 M, tapi kalau lihat nilai transaksinya 133 ya sebenarnya belum terlalu banyak ya. Coba kalau kita lihat lebih detail untuk saham Medco hari ini secara keseluruhan didistribusi oleh BB. Ini kalau kita perhatikan untuk BB yang keluar versi lokal dan asing ya. Dan BB ini 100% jualan hari ini di saham Medco, jadi murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali nih. Jadi seluruh transaksinya jualan. Yang nampung CC BKYU, yang nampung bagian asing sih. Untuk BK-nya versi asing nampung 16,9. Kemudian untuk CC-nya lokal ya. Jadi yang nampung lokal dan asing. Untuk besok mungkin karena ini tengah-tengah ya, sebenarnya agak nanggung. Tapi misal naik ya, ini target price-nya di 1415.10 itu area resisten untuk saham Medco. Kalau kita lihat di sini untuk saham Medco RUPS tanggal 30, berarti besok ya. Oh bukan besok, sorry, 1 bulan lagi kan. Ini masih bulan keempat, Januari, Februari, Maret, April. Berarti RUPS tanggal 30 Mei. Masih cukup lama sih. Ya tunggu aja. Untuk besok ya mungkin itu sih sebenarnya agak nanggung ya, kayaknya sih ada potensi naik kalau melihat hari ini ada yang nampung, cuman ini posisinya udah di tengah-tengah gitu loh, jadi antara resiko dan potensinya ya 1:1 sih, agak nanggung ya. Kita lihat aja untuk besok untuk saham Medco gimana. Kalau di awal market langsung dibuka merah, bisa tunggu di area supportnya ini ya. Dan kalau naik ya ini targetnya ke 1400. Misal naik gagal breakout yang mending yang udah floating profit diamankan, atau kalau turun ya tunggu aja di area support. Mungkin seperti itu sih untuk saham Medco. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas ya. Pegas hari ini rebound naik setelah kemarin berapa hari itu koreksi turun. Hari ini langsung open gap atas tadi, harga pembukanya di 1295 ya, jadi langsung open gap atas, turun nguji support kemudian naik lagi. Secara teknikal ini untuk support resistennya di range area antara 1285 sampai 1335 ya, 1335 itu resistennya, 1285 itu area supportnya. Kalau kita ikuti sih emang asingnya cenderung masuk ya, ketika harga Pegas pun koreksi kemarin-kemarin, sebagian asing juga masih masuk. Untuk hari ini tanggal 29 untuk saham Pegas asingnya masuk lagi ya, masih masuk 9,9 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Pegas tanggal 29 secara keseluruhan sih ada RX yang 100% transaksinya buy di saham Pegas ya. Jadi RX versi asing ini akumulasi 12,6 M. Selain RX untuk asingnya yang masuk ada TP, CC, BB. Kemudian yang keluar BK, AK. Jadi diakumulasi oleh asing sih. Untuk lokalnya net sell. Untuk asingnya RX akumulasi 12,6 M, harga sahamnya naik.
Untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik dan semoga aja bisa breakout lagi di atas 1335 ya. Untuk saham Pegas kalau misal bisa breakout dan naik lagi bahkan bisa breakout di 1400 itu ada potensi mulai bullish. Jadi menarik ini untuk saham Pegas ya, koreksi yang belum punya posisi kalau mau entry. Soalnya secara valuasi pun di harga saat ini juga masih belum terlalu mahal sih. Ini kalau kita lihat bareng-bareng untuk saham Pegas di harga saat ini valuasinya masih di level 0,7 untuk PBV-nya. Kemudian dividend yield-nya lumayan ya 10% karena harganya kan udah koreksi cukup dalam ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Pegas. Kalau menurut saya sih untuk kedepannya ya, ini untuk skenario ke depan. Mungkin kalaupun masih berat buat breakout di atas 1400 kemungkinan akan sideways dulu. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham Pegas ya, kalau breakout dan naik ya bagus, kalaupun nggak naik mungkin akan sideways dulu. Kalau sampai turun lagi di level 1250 ke bawah kayaknya ini ya apa ya, untuk saat ini mudah-mudahan enggak ya. Oke, itu untuk saham Pegas ya, kita lihat aja besok apakah bisa breakout di atas 1335 atau enggak. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro, saham batubara hari ini naik ya. Sampai Adaro pun naik 2,69% ke 2670 ke area resistennya. Walaupun tadi sempat merah untuk saham Adaro itu sempat turun lumayan dalam ke 2555 ya, cuman ditarik naik lagi dan close di area resistennya ya. Jadi untuk besok lihat aja di awal market, kalau langsung hijau target price-nya di 2745.50 itu area resisten selanjutnya untuk saham Adaro misal besok langsung hijau. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Adaro tanggal 29 asingnya masuk tapi belum terlalu banyak 1,8 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Adaro hari ini yang jaga harga tadi RX lagi ya. RX hari ini akumulasi 15,6 M. RX yang masuk versi asing, jadi RX versi asing kayaknya hari ini ya borong di IHSG, jualan di BBRI, masuk di saham-saham yang lain, bahkan ya hitungannya masuk cukup banyak ya. RX ya yang keluar asing juga sih, jadi untuk transaksi Adaro hari ini didominasi oleh asingnya netbuy ada yang akumulasi. Mudah-mudahan untuk besok ini sih bisa naik ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk RX AVGB-nya ada di level harga 2654 floating profit tapi belum terlalu banyak sih, mudah-mudahan diangkat dulu di awal market sehingga harga sahamnya naik ya. Untuk target price-nya ke 2750, sekiranya gagal breakout ya ada potensi koreksi turun. Jadi lihat aja untuk besok di awal marketnya gimana. Kalau mau berspekulasi buy langsung HK misal ya jebol di bawah jebol di bawah 2670 ya jangan buru-buru buat average down ya, antisipasi lah kalau mau diantisipasi. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG. ITMG hari ini juga naik sih walaupun 1,84% ya, nggak terlalu tinggi. Jadi sempat turun dulu untuk saham ITMG, jadi turun uji supportnya di 24 ribuan, 24.100, ditarik naik lagi ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi di area support ya lumayan sih sebenarnya ya untuk sekelas ITMG floating profitnya. Buat patokan misal besok naik ya, itu resistennya ada di 25.600an ini. Kalau naik resistennya di 25.625 ya, 25.600 lah. Itu area resisten terdekat untuk saham ITMG saat ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ITMG tanggal 29 asingnya masuk lumayan 9,4 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini,
lokalnya jualan ya, asingnya nampung. Ini untuk lokalnya yang jualan ada SQ, YP, CC, kemudian untuk asingnya yang nampung ada RX, AK, CC, BK. Untuk RX ada 100% transaksinya buy lagi ini di saham ITMG ya, RX lagi. Kemudian AK net B 2 eman lebih. Ya, harga sahamnya naik, semoga aja besok masih hijau di awal market ya. Untuk target price-nya ke 25.600, sekiranya di area resisten 25.600 itu berat buat breakout ya, nggak ada salahnya buat diamankan. Oke, itu untuk saham ITMG yang mudah-mudahan besok naik dulu di awal market. Kalau kita perhatikan untuk RX posisinya juga floating profit ya, 24.800, AVGB nya 24800. Floating profit juga sama seperti di Adaro, belum terlalu banyak, jadi mudah-mudahan naik dulu di awal market. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita akan cek saham Harum Energi. Hari ini naik lumayan tinggi ya, 6% lebih loh, 6,92%. Jadi beberapa kali itu ini harganya ditahan ya di area support 1280. Jadi 1280 itu bisa dikatakan area support untuk saham Harum, support kuatnya ya. Beberapa kali mantul di area sini nggak jebol-jebol, malahan naik untuk hari ini lebih dekat ke resisten ya. Kalau mau entry di harga 1390 yang telat ya, nanggung juga sih, bukannya telat, nanggung. Ini lebih dekat ke resisten. Takutnya kalau misal besok naik tapi gagal breakout itu ada potensi turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya Harum. Untuk Harum hari ini tanggal 29 secara keseluruhan diakumulasi oleh CCRX, ini asing nih. Biasanya versi asing 12,2 M, RX-nya juga asing lagi, dan kalau kita perhatikan di sini ya, RX masih sama 100% transaksinya buy ya di saham Harum. Jadi RX itu hari ini ya tidak jualannya cuma di BBRI aja, di saham-saham yang lain itu 100% buy ya. Tidak melakukan penjualan sama sekali di saham Harum, 100% transaksinya buy. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan, harga sahamnya naik. Untuk asingnya di saham Harum hari ini secara keseluruhan net B 17,4 M, lumayan banyak ya kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya. Mudah-mudahan besok naik dulu untuk saham Harum, uji resistannya ini. Kalau berhasil breakout di atas 1410 ya ada potensi ngejar 1500-an ya, tapi kalau gagal breakout mungkin masih sideways sih. Pantau aja 1410 untuk besok. Oke, itu untuk saham Harum ya. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini naik tapi nggak terlalu tinggi, 1,25% ke level 1615. Coba kalau kita lihat untuk apa ya, secara teknikal gak nanggung. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk Antam, padahal harga emas naik cukup masih di tinggi-tingginya ya, tapi sahamnya malah turun. Ini untuk Antam hari ini aslinya masuk 2 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail secara keseluruhan untuk saham Antam hari ini RX lagi ini ya, RX 100% transaksinya buy di saham Antam. Ini misal besok RX nggak masuk, nggak tahu ini untuk IHSG ya. RX 100% buy 13,9 M, jadi diakumulasi oleh asing, yang keluar juga asing, ZP versi asing 11,1. Jadi untuk transaksi Antam hari ini didominasi oleh asing sih. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, LG versi lokal jualan 12,3 M. Untuk besok sebenarnya sih untuk saham Antam kayaknya buat naik masih, kalau lihat transaksi hari ini ya kayaknya masih agak berat sih. Mungkin akan sideways dulu sih untuk besok di area ini, kurang lebih di area 1600-an. Di harga saat ini sebenarnya sih cukup menarik ya, lumayan masih menarik lah kalau mau entry di saham Antam.
Kalau kita perhatikan kuartal tahun 2023 secara tahunan sih emang mengalami penurunan, cuman nggak parah-parah banget ya, masih wajar sih kalau menurut saya. Ya, harusnya naik ya, pasal harga emasnya naik. Mungkin ini kuartal 2 masih nggak terlalu banyak. PBB 1,2 kali itu jarang-jarang ya untuk saham Antam. Untuk liquidity ratio-nya masih cukup aman sih. Jadi kalau mau entry di saham Antam untuk saat ini di hold buat investasi masih bisa dipertimbangkan ya. Oke, itu untuk saham Antam. Ini trennya udah masih berada di area bottomnya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Inco. Inco hari ini naik juga 2,20% ya ke 4.180. Ya, ke level ini berhasil breakout lagi di atas 4.130-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Inco hari ini tanggal 29 aslinya masuk 6,9. Siapa yang masuk? Apakah RX lagi? Inco, oh enggak ya, hari ini yang masuk YU nya asing ya. Untuk YU asing juga hampir seluruh transaksinya baik. Selain YU ada CCBK juga untuk aslinya yang masuk, dan yang keluar AK. Secara keseluruhan untuk aslinya NetBuy ini lebih banyak yang masuk. Aslinya NetBuy, lokalnya NetSell ya, aslinya masuk 6,9 M, lumayan ya. Untuk besok kalau langsung hijau untuk saham Inco itu resistennya ada di 4.280 wah ya. Jadi buat teman-teman yang udah floating profit misal kemarin ambil di support 4.030-an ya, untuk besok semoga aja ini bisa nguji 4.280 ini resisten untuk saham Inco. Kalau berhasil breakout, resisten selanjutnya ke 2460 ya, tapi perhatikan aja resistennya ini dulu ya, semoga aja bisa nguji resisten ya. Ya sekiranya berat buat breakout mending diamankan aja sih untuk saat ini ya untuk saham Inco. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau kita lihat valuasinya sih sebenarnya juga menarik loh untuk saham Inco. Jarang-jarang harganya turun padahal pendapatannya masih bertumbuh ya. Ini kalau kita perhatikan EPS untuk saham Inco per lembar sahamnya masih terus bertumbuh secara tahunan. Di tahun 2023 426 per lembar saham. PBV-nya 1 kali 1,05 loh ini. ROE 10%, payout rasionya 21%, nggak terlalu gede sih. Untuk neraca keuangannya cukup bagus ya, cashnya cukup banyak, hampir nggak punya hutang, hutangnya kecil lah untuk saham Inco ini. Jadi kalau mau masuk buat di harga saat ini sebenarnya cukup murah ya. Kalau dibilang murah banget juga nggak terlalu sih, cuman cukup murah ya. Dengan neraca keuangan seperti ini dan PBV secara historis di level 1,0 itu hitungannya jarang-jarang. Kalau kita lihat histori juga emang koreksinya juga udah cukup dalam ya untuk saham Inco. Mungkin untuk skenario nya ya akan sideways dulu di harga bawah ini selama nggak jebol lagi di bawah 3580. Mudah-mudahan aman untuk saham Inco. Kalau menurut saya malah cenderung masih mudah-mudahan bisa naik dalam waktu dekat ya, maksudnya bisa breakout di atas 4460. Ini resisten kuat untuk saham Inco 2 kali ya, gagal breakout di level 4450-an. Oke, itu untuk saham Inco. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini terbang naik cukup tinggi 9% lebih ya, breakout lagi di atas 955. Jadi di awal market tadi langsung dibuka hijau untuk saham BRPT. Open gap atas ya, opennya di 890, koreksi turun dikit kemudian ngegas naik. Secara teknikal ini karena berhasil breakout lagi di atas 935 ya, ini ya udah jadi support terdekat untuk saham BRPT. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya hari ini,
tanggal 29 asingnya masuk loh, jadi naiknya sampai RPT ini disertai asing masuk. BRPT untuk asing yang masuk RX ya, RX lagi ya, RX 100% transnya buy di saham BRPT, jadi murni akumulasi. Selain RX ada BKCC, BK-nya net B7M, CC net B6M, jadi diakumulasi asing. Untuk lokalnya net sell, untuk harga sahamnya naik. Untuk besok misal naik ya resistennya cukup tinggi, ada di 1060, tapi kalau turun selama nggak jebol di bawah 935 mudah-mudahan aman ya untuk sampai RPT. Ya ada besok kalau kita lihat untuk laporan kuartal 1 apakah udah diupdate untuk sampai RPT belum ya, kita tunggu aja, semoga nggak mengecewakan. Oke, itu untuk saham BRPT, pantau aja level ini misal turun 935 ya. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA hari ini naik ya, ini strong bullish, close di 7.500 area pucuk. Ini sebenarnya sih berhasil breakout ya kalau secara Fibonacci. Coba kita cek untuk transaksinya TPIA apakah masih disertai akumulasi di harga atas ini. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan sih sebenarnya masih ada yang akumulasi ya, dan mereka asing lagi ya. AK net B28M, BK net B17,5M, dan yang keluar TPZP untuk asingnya nggak sebanyak asing masuk. Jadi diakumulasilah asing. Lokalnya jualan. Untuk asingnya sendiri hari ini di saham TPIA net B sebanyak 35,5M, cukup banyak. Dan kalau kita perhatikan untuk AKBK VGB nya di 7440-an, 74 ya, di area support sih 7425 ya, semoga saja besok nggak jebol di bawah itu. Kalau menurut saya sih ada potensi ini masih akan sideways di area resistennya ini ya, nggak jauh-jauh dari 7.500 dari harga penutupan ini. Mungkin seperti itu sih untuk saham TPA. Kalau di harga saham ini mau entry sebenarnya sih masih ada potensi naik ya, tapi hati-hati aja sekiranya harga nggak sesuai prediksi, jangan ragu buat cut lah, soalnya ini udah di pucuk sih, takutnya nanti sekali turun resikonya cukup gede sih. Oke, itu untuk saham TPIA. Besok hati-hati ya kalau mau entry, kemungkinan sih masih akan berada di harga atas ya, apalagi kalau melihat hari ini masih ada yang akumulasi. Selanjutnya kita akan cek saham TINS. TINS hari ini naiknya juga lumayan ya, naik 7,9%. Bahkan tadi sempat mencoba breakout di atas 910, tapi masih belum berhasil, turun lagi. Strata Nickel 910 itu area resisten terdekatnya. Kalau misal besok berhasil breakout di atas itu ya resistennya selanjutnya ke 950. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya, TINS aslinya masuk 4,2M. Kalau kita lihat TINS tanggal 29 hari ini yang masuk asing nih, BK versi asing, jadi asingnya net buy, lokalnya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Kalau kita lihat laporan kuartal 1 untuk saham TINS belum diupdate sih. Harga saham valuasinya 0,1 kali, tapi ROE-nya masih minus ya. Kita lihat aja nanti laporan kuartal 1-nya gimana, semoga aja bagus ya. Kalau laporan kuartal 1 minus, nah ya kalau secara fundamental nggak bagus, tapi kalau ada yang goreng nggak menutup kemungkinan naik ya. Biasanya kan seperti itu ya kalau untuk harga saham. Mungkin lebih amannya untuk saat ini buat trading ya, atau scalping untuk saham TINS. Mungkin seperti itu aja sih, pantau aja level 9.100 untuk besok apakah bisa breakout atau enggak. Oke, itu untuk saham TINS ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.